Kode Simon Tahamata jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Ex-staff Como segera jadi asisten pelatih Patrick Kluivert. Depak pemain Timnas Inggris, pelatih Oxford segera beri debut Marcelino di Championship. Inilah calon lawan MU dan Spurs di babak 16 besar Liga Eropa. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga Europa League matchday terakhir fase grup, klub Mishalgers FC Twente berhasil lolos ke babak playoff setelah mengalahkan tamunya Besiktas 1-0. Gol yang dicetak oleh Dan Broods di menit ke-76 sekaligus membuat Besiktas asuhan Solskjaer tersingkir karena harus berada di peringkat ke-28. Klub besutan Jose Mourinho, Fenerbahce akhirnya lolos ke babak playoff setelah bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah FC Midtjylland. Gol dari En-Nesyri dan Edin Dzeko membuat Fenerbahce unggul selisih gol dari Braga dan Elfsborg yang sama-sama mengoleksi 10 poin. Sementara itu, Braga yang berharap ciptakan banyak gol untuk lolos playoff hanya mampu menang tipis 1-0 saat menghadapi Lazio. Akan tetapi, kemenangan yang dihasilkan melalui gol dari Ricardo Horta itu telah memecahkan rekor tak terkalahkan Lazio di Europa League musim ini. Sementara bagi Lazio, meski kalah mereka tetap berada di puncak klasmen. Hasil berbeda diraih rival sekota Lazio, AS Roma yang meraih kemenangan 2-0 atas tamunya Eintracht Frankfurt. Gol Giallorossi di laga ini dicetak oleh Angelino di menit ke-44 dan Eldor Shomurodov di menit ke-69. Hasil ini membuat pasukan Claudio Ranieri lolos ke babak playoff karena finish di peringkat ke-15. Lalu dari London, Tottenham Hotspur berhasil lolos langsung ke babak 16 besar karena finish di peringkat keempat dengan 17 poin. Hasil itu diraih setelah mereka menang 3-0 atas tamunya Elfsborg. Gol dari The Lily-Whites masing-masing dicetak oleh Dan Scarlett, Damola Ajayi, dan juga Mickey Moore. Wakil Inggris lainnya, Manchester United, sukses menciptakan rekor tak terkalahkan di Europa League musim ini setelah mengalahkan wakil Rumania, FCSB dengan skor 2-0. Gol dari Diogo Dalot di menit ke-60 serta Kobbie Mainoo di menit ke-69 membuat Red Devils akhirnya finish di posisi 3. Spurs dan MU yang berhasil finish di peringkat 3 dan 4 Europa League musim ini menurut The Sun telah diketahui siapa lawan yang akan mereka hadapi di babak 16 besar nantinya. Tim peringkat 13, 14, 19, dan 20 yang akan melakoni babak playoff terlebih dulu yakni Real Sociedad, Galatasaray, FC Midtjylland atau AZ Alkmaar adalah calon lawan Spurs dan juga MU. Kabar lainnya datang dari Manchester City yang dilaporkan oleh Goal akan segera mendaftarkan 3 pemain baru jelang bergulirnya babak playoff UCL. Rodri yang sebelumnya tak didaftarkan di paruh pertama karena cedera, menurut Pep akan didaftarkan di paruh kedua. Ia akan didaftarkan bersama Marmoush dan Kuzanov. Dengan didaftarkannya Rodri, menunjukkan bahwa sang pemain telah sembuh dari cedera dan siap kembali merumput. Lalu berikutnya ada kabar bahwa Arsenal baru saja dilaporkan oleh BBC telah resmi didakwa oleh FA. The Gunners didakwa oleh FA karena ketidakmampuan mengendalikan para pemainnya saat protes berlebihan kepada wasit Michael Oliver ketika kejadian Miles Lewis Kelly diganjar kartu merah. Arsenal kini memiliki waktu hingga tanggal 3 Februari mendatang untuk menanggapi dakwaan tersebut. Beralih ke kabar dari Spanyol yang dilansir dari website resmi FC Barcelona. Lewat pengumuman resminya tanggal 30 Januari, Barcelona telah meminta perpanjangan terkait penggunaan Stadion Luis Companys kepada Dewan Kota Barcelona hingga 20 Mei. Negosiasi perpanjangan dilakukan karena stadion tersebut dikabarkan batal menggelar konser Rolling Stones di bulan Mei mendatang. Lanjut ke kabar transfer dari Alvaro Morata yang dilaporkan oleh Talksport akan segera menuju Galatasaray. Striker AC Milan asal Spanyol tersebut diketahui sedang menyelesaikan kesepakatan transfer pinjaman hingga akhir musim, disertai opsi pembelian permanen. Kesepakatan bahkan dilaporkan sudah mencapai tahap akhir dan sang pemain disebut sudah setuju hijrah ke Turki.
Sementara itu dari Belanda, tersiar kabar bahwa pemain Ajax Jordan Henderson dilaporkan Mirror telah dilucuti ban kaptennya saat melawan Galatasaray gara-gara ia meminta untuk pergi. Kabarnya, sebelum laga tersebut, Hendo telah menyepakati transfer dengan AS Monaco dengan durasi kontrak hingga 2026. Mendengar kabar itu, pelatih Ajax Francesco Farioli langsung memindahkan ban kapten ke lengan kiper Remco Pasveer. Masih kabar soal transfer. Kali ini ada kabar mengejutkan dari mantan pemain Real Madrid Sergio Ramos yang dilaporkan oleh Sport Bible tinggal selangkah lagi gabung klub Liga Meksiko, Monterrey. Kesepakatan ini dilaporkan berada pada tahap akhir dengan hanya beberapa rincian yang belum diputuskan. Sebagai bagian dari kontraknya, Ramos bahkan dilaporkan telah meminta untuk mengenakan nomor punggung khusus yakni 93. Lanjut ke kabar berikutnya dari Liga Arab Saudi. Steven Gerrard telah resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Al-Ettifaq. Menurut jurnalis Give Me Sport, Gerrard tidak dipecat oleh klub melainkan mengundurkan diri karena alasan pribadi yang tak disebutkan secara spesifik. Al-Ettifaq pun mengaku menghormati keputusan pribadi Gerrard tersebut. Bahkan, Al-Ettifaq telah terbuka menawarkan peran baru bagi Gerrard sebagai orang di balik layar yang bekerja di bagian pengembangan sepak bola. Sementara itu, jelang laga melawan Indonesia Maret nanti, pelatih timnas Bahrain asal Kroasia, Dragan Talajic malah dirumorkan akan segera menggantikan posisi Steven Gerrard yang telah mengundurkan diri dari Al-Ettifaq. Nama Talajic santer beredar sebagai kandidat kuat pelatih Al-Ettifaq bersama Saad Al-Shehri. Track record cemerlang dari Dragan Talajic bersama timnas Bahrain selama ini menjadi perhatian khusus manajemen Al-Ettifaq. Beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Pelatih Oxford, Gary Rowett, baru saja memutuskan untuk meminjamkan pemain timnas Inggris U20, Lewis Blake, ke klub League One, Rotterdam United. Tindakan tersebut menurut Rowett dilakukan demi memberi peluang menit bermain bagi pemain tengah lainnya yang ia miliki seperti Marcelino Ferdinand, Idris Al-Mizoni, maupun Haider Abbas. Dari kabar lainnya, ex-staff Como yang juga mantan pemain timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, dilaporkan masuk sebagai calon coach asisten pelatih lokal yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Si Kurus kini telah terlihat pulang ke Indonesia dari Italia untuk bersiap mengikuti seleksi calon asisten timnas Indonesia. Sementara itu, sejumlah rekannya selama di Como juga terlihat mengucapkan selamat dan berharap Kurniawan sukses di jabatan barunya. Selain posisi asisten pelatih lokal yang patut dinanti, posisi direktur teknik timnas Indonesia pun juga sama. Terbaru muncul kabar bahwa mantan pelatih teknik di Ajax, Simon Tahamata, jadi kandidat kuat direktur teknik timnas. Kode sudah dilemparkan ketika Tahamata mengikuti akun Instagram Erick Thohir dan timnas Indonesia. For your information aja nih football lovers. Tahamata ini adalah pelatih keturunan Indonesia yang berpengalaman soal teknis sepak bola di Ajax dari tahun 2014 hingga 2024. Bos Manchester United, Ruben Amorim mengabarkan bahwa timnya telah menambahkan sosok Harry Mara ke tim kepelatihan musim ini. Menurut Sky Sport, Harry Mara adalah salah satu pelatih fisik khusus atletik terbaik yang ada di dunia. Pelatih legendaris berusia 78 tahun itu kabarnya akan berbagi keahliannya dengan staf kebugaran dan pusat latihan Manchester United di Carrington. Harapannya, dengan adanya Mara, tim kebugaran MU lebih bisa memahami kondisi tubuh pemain dan bisa meningkatkan kinerja pemain di lapangan. Bayer Leverkusen yang kabarnya akan kehilangan Victor Boniface buru-buru mencari penggantinya. Beberapa nama kabarnya sudah masuk dalam daftar. Namun, yang paling menarik perhatian adalah Evan Ferguson. Striker milik Brighton itu dianggap jadi target utama Leverkusen musim ini. Dilansir Goal, Leverkusen siap bersaing dengan Manchester United, West Ham United, dan beberapa klub Liga Inggris lainnya untuk mengamankan tanda tangan Evan. Sang pemain pun kesulitan mendapat menit bermain di Inggris. Dan Leverkusen akan jadi salah satu pintu keluar Evan, karena Leverkusen berani menjamin menit bermain untuknya. Masih seputar pemain Liga Inggris.
ada Morgan Rogers yang menciptakan rekor baru di Liga Champions. Mengutip laporan 90 Min, pemain Aston Villa itu mencetak hat-trick di pertandingan melawan Celtic kemarin. Menariknya, 2 di antaranya diciptakan di 5 menit awal pertandingan. Yang pertama menit 3 dan yang kedua menit 5. 2 gol itu membuat Rogers mencatatkan rekor baru. Dirinya jadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang bisa mencetak 2 gol di 5 menit awal pertandingan. Mampir sebentar ke La Liga. Ada PSG yang sedang mempersiapkan proposal baru untuk bintang Real Madrid, Rodrygo Goes. Dilansir Transfermarkt, PSG yang sudah lama mengincar Rodrygo sedang menyusun proposal baru yang kabarnya bernilai 100 juta euro. Nantinya, tawaran ini akan dikirim ke Madrid di bursa transfer musim panas nanti. PSG ingin menyelamatkan karir Rodrygo yang posisinya terancam usai kedatangan Kylian Mbappe. Rodrygo bahkan sudah sempat mengeluhkan posisinya kepada manajemen Madrid. Namun, mereka enggan melepasnya di bursa transfer Januari ini. Dari Spanyol, kita ke Italia. Galatasaray kabarnya kembali mengajukan tawaran ke Napoli untuk mempermanenkan Victor Osimhen. Kali ini, tawaran senilai 65 juta euro. Dilansir Corriere dello Sport, tawaran itu ditolak oleh pihak Napoli. Mereka merasa bahwa tawaran itu terlalu kecil. Napoli tetap pada pendiriannya, yakni meminta 75 juta euro. Itu tak bisa dinego lagi, karena angka segitu sudah harga khusus. Hanya Galatasaray yang bisa mendapatkan Osimhen di harga segitu. Sebab klub lain yang mau mendatangkan Osimhen harus membayar lebih dari 80 juta euro. Sementara itu, pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Serie A yakni Emil Audero kabarnya jadi incaran banyak klub di bursa transfer Januari kali ini. Namun, Palermo kabarnya jadi yang terdepan untuk mendapatkan sang pemain. Dilansir Transfermarkt, klub kasta kedua Italia itu siap menawarkan kesepakatan pinjaman kepada Emil yang tak menjadi pilihan utama di Como. Namun, Emil berat hati jika harus pindah ke Palermo. Jika harus bermain di Serie B, ia lebih memilih untuk kembali berseragam Sampdoria karena dirinya merasa punya ikatan dengan klub tersebut. Meski begitu, negosiasi antara Palermo dan Como pun masih terus berlanjut. Lama tak terdengar, mantan pelatih Inter Milan dan Napoli, Rafael Benitez, dikabarkan akan kembali menukangi sebuah klub sepak bola. Dilansir Gol, Benitez sudah menganggur sejak dipecat oleh Celta Vigo Maret 2024 lalu. Kini, dirinya dikabarkan sedang menjalin komunikasi dengan klub asal Brasil, Botafogo. Menurut laporan, Benitez jadi kandidat kuat untuk menggantikan Arthur Jorge yang hengkang bulan lalu. Namun, hingga saat ini Benitez belum memberikan jawaban pasti apakah ia berminat untuk melatih di Liga Brasil atau tidak. Melipir ke Asia. Ada Al Nassr yang kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan bintang Aston Villa, John Duran. Dilansir Gol, semua persyaratan telah disetujui antara kedua belah pihak. Duran akan segera terbang ke Arab Saudi usai melakukan serangkaian tes medis di London. Kabarnya, Al Nassr menggelontorkan dana sekitar 77 juta euro untuk mengamankan kesepakatan ini. Di Arab, Duran akan menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun. Jelas, ini jadi kepindahan yang mengejutkan karena sang pemain sempat dikaitkan dengan klub-klub raksasa Eropa. Berikutnya, kabar dari Piala Dunia 2026. BBC mengabarkan kalau ada potensi cuaca buruk saat kompetisi itu digelar. Menurut laporan, pada Juni hingga Juli tahun 2026, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada berpotensi dilanda cuaca panas yang ekstrim. FIFA bahkan sudah didesak untuk menghindari pertandingan sore hari di 6 lokasi dengan resiko panas tertinggi dan tidak ada AC dalam ruangan. Sejauh ini, Mexico City dan Vancouver adalah kota penyelenggara yang suhunya belum melampaui ambang batas yang berpotensi berbahaya, yakni 28 derajat Celcius. Sisanya diprediksi akan mencapai lebih dari 32 derajat Celcius. Sedangkan dari sepak bola tanah air, PSSI katanya telah menjalin program kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB dan diharapkan akan menggelar banyak pertandingan persahabatan antara kedua negara. Kerjasama ini ternyata telah menimbulkan respon beragam, salah satunya dari media Vietnam bernama The Tao 247 justru kagum dengan gebrakan yang dilakukan Indonesia. Menurut laporan tersebut, timnas Indonesia akan mendapatkan banyak pengalaman apabila benar-benar menggelar laga kontra Belanda.